Saya kan orang yang paling tidak suka nego urusan hukum. Karena Perda, Perwal itu termasuk tata urut aturan perundang-undangan. Ya, produk hukum daerah. Ya, benar. Kalau kita nengok Perwal ini, saya kecek nih yang nyusun dia pun orang Jakarta, mungkin nembak di hati kudonya kok. Saya pikir banyak kesalahan-kesalahan di Perwal ini sendiri. Termasuk mungkin kita yang orang Bengkulu bingung bertanya-tanya, di mana Jalan Padang Harapan, udah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik sana warga Kota Bengkulu dan Provinsi Bengkulu, pada umumnya jumpa lagi di channel kami, channel yang memberikan informasi, edukasi, dan inspirasi. Nah, adik sana, di channel podcast kita hari ini, seperti biasa di program podcast Betandang, alhamdulillah kita hari ini diterima. Kita bertandang di salah satu tokoh mantan anggota DPRD Provinsi Bengkulu periode 2014-2019. Ya, ini kalau yang akrab siapa tuh Bang Agung Gatam. Nama asli siapa tuh, Bang? Itulah nama. Agung Gatam berarti. Dan saya tidak di sini, saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh tokoh pemuda sekaligus Pak RT ini. Yaitu siapa lagi ya, nanti kita akan perkenalkan diri. Memang ini kayaknya kalau bagi adik-adik sana yang menyaksikan tayangan ini pasti sudah kenal, tapi ya ibarat kata orang tak kenal maka tak sayang maka cinta. Makanya hari ini kita perkenalkan diri dulu sebelum kita akan diskusi topik yang mungkin masih dalam perbincangan dan masih ditunggu-tunggu oleh masyarakat Kota Bengkulu. Apa itu? Oke, tanpa berpanjang kita langsung ngobrol dengan kedua narasumber ini, sekaligus kedua narasumber ini akan memperkenalkan diri. Silakan, Bang. Perkenalkan diri dulu, Bang. Oh, masih harus memperkenalkan diri juga. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sana Provinsi Bengkulu, saya Agung Gatam. Dulu pernah jadi anggota DPRD Provinsi Bengkulu periode 2014-2019. Tapi orang kan lebih banyak kenal saya sebagai dosen UMB, Fakultas Ekonomi. Hampir 20 tahun saya jadi dosen Muhammadiyah Bengkulu. Oh, Muhammadiyah UMB. Jadi, kerja sebagai anggota dewan itu kerja sampingan, Wan ya. Oh, itu yang menarik ini ada sana. Sampingan sebagai wakil rakyat dan ternyata tidak cocok gitu ya. Tidak cocok jadi anggota dewan, ya sudahlah, tidak usah nyalon lagi lah. Iya. Nah, itu sepintas perkenalan dari mantan anggota DPRD Provinsi Bengkulu. Nah, silakan nih dengan Bang siapa nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Supratman, biasa dipanggil Iwan, temannya Bung Damar. Kebetulan saya ketua KNPI Kota dan saya juga seorang wartawan. Saya kenal sama Bang Agung Gatam ini udah lama. Dari beliau pertama masuk jadi anggota Dewan Provinsi Bengkulu tahun 2014, itu saya ingat betul. Bang Agung Gatam ini pertama di bulan pertama itu dia masuk ke Komisi 3. Kemudian dia ini kayaknya nggak cocok dengan atmosfer di Komisi 3 itu sampai dia sakit. Akhirnya beliau langsung pindah. Meskipun belum waktunya rolling, beliau langsung pindah ke Komisi 4. Nah, iya, karena mungkin atmosfer Komisi 3 itu tadi kan. Iya, nggak cocok. Nah, jadi Bang Agung nih saya banyaklah kenangan sama beliau ini dulu waktu masih Dewan Provinsi jadi narasumber tetap saya juga kan. Ya gitu. Langganan narasumber ya? Ya. Langganan. Orang lain tidak ada yang ngomong deh dah. Jadi melihat sepintas perjalanan karir Bang Agung Gatam ini di kalangan jurnalis, ternyata dia sangat vokal juga ya. Sangat intens di dunia kejurnalisan ya. Artinya sering menjajak untuk wawancara ya. Sering dipanggil beliau kesini ya. Saya Dendi kan sama. Saking dekatnya ya, sampai ke rumah ya. Kami membicarakan hal-hal terkait itulah kan, perda kadang-kadang. Artinya menyangkut kepentingan masyarakat Provinsi Bengkulu ya. Nah, Bang, nih Bang Agung, by the way anyway ini Bang. Makanya sekarang kan lagi ya menanti kejelasan terkait dengan perkembangan penerapan atau pemberlakuan perlual BPHTB ya. Atau nanti bisa dijelaskan PBHTB-nya apa sih, masyarakat mungkin bisa dijelaskan, itu kan singkatan ya Bang ya. Iya. Nah, kepanjangannya apa nanti biar ada sana biar tahu. Nah, menurut Abang bisa diceritakan perkembangan terkini nih Bang. Abang kan mengamati nih detik demi detik nih baik di dunia medsos segala macam ya. Silakan. Iya, baik. Saya awalnya dengar ini kan lama dari 2019 ya. awal ketika Perwal ini disahkan itu
teman-teman Real Estate Indonesia. Kebetulan saya dulu sekretaris Real Estate Ray Bengkulu Iya. tahun 2010. Ngeluh karena biayanya melonjak tinggi. Perwal yang ngatur soal klasifikasi tanah dan bangunan gitu kan. Jadi saya bilang ya kalian kirim surat resmi lah ke pemerintah daerah yang keluarkan itu, wali kota kan. Kalau perlu ya cari pakar hukum, bayar gitu kan. Karena kan banyak duit tuh kan. Yalah bos. Nah berkembang waktu mereka memang kirim surat katanya ke DPRD kota, kirim surat ke wali kota. Alhamdulillah nggak ada satupun yang dibalik. Surat cinta itu. Iya, nggak ada dibalik. Mungkin pihak Pemda Kota ini nggak terbiasa kali ya balas surat warga masyarakat biasa. Iya. Mereka balas surat menteri cepat kali tak? Iya, Atau iya. balas surat gubernur lebih cepat lagi dia. Hari ini gubernur kirim surat, besok langsung dibalas tuh kan? Iya, iya, Nah, ini iya. hebat emang kota nih. Betul. Jadi singkat cerita, saya kebetulan karena saya juga mengalami hal yang sama. Saya punya tanah di Betungan yang saya beli di Desember 2018. Pada saat itu memang belum bisa disertifikat karena masuk RTH, ruang terbuka hijau. Oke. Itu Perda kan ngatur itu, Perda RT RW. Nah, di September saya telepon Solihin Adnan, EN, saya tanya macam mana Perda RT RW. Itu tanah saya masih masuk RTH atau tidak? Tidak lagi Gung katanya, udah keluar. Ya alhamdulillah pikir saya kan, bisa saya sertifikat ini. Pergilah saya ke Betungan lagi kan, Oke. nengok tanah tuh kan. Cerita-cerita lah dengan yang punya tanah tempat saya beli. Terus dia bilang, Gung, mahal sekarang Gung. BPHTB. Saya bilang, oh mahal macam mana? Tanah kita nih Gung di Betungan ini dihargai 1,1 juta per meter persegi. Wow. Benar dang, saya bilang gitu kan. Ayo, Per meter. per meter persegi. 1,1 juta. Nah, juta 100 ya? iya 1.100.000 Oh. per meter persegi. Saya kan punya tanah tuh 900. Wash. Nah. Kalikan aja tuh. Berapa itu? Jadi singkat cerita, saya telepon bagian BPHTB di kota. Itu Kebetulan kan di Spenda ya bagian? Bapeda, Bapeda. ya. Badan Bapeda, Pendapatan Bapeda. Daerah. Karena adik saya kan Gita Gama kan. Gita cek sebentar, iya betul 1,1. Terus bisa lah nego bahasa teman-teman di situ kan gitu nego. Nah saya kan orang yang paling tidak suka nego urusan hukum karena Perda, Perwal itu termasuk tata urut aturan perundang-undangan. Ya, produk hukum. Produk hukum Ya, daerah benar. yang harus kita hargai gitu kan. Sama seperti hal kita misalnya bayar PBB, masa nak nego-nego bayar PBB? Ya padahal sudah ada Kan penetapan. udah ada penetapan. Iya benar. BPHTB juga macam itu. Benar. Nah, BPTB. Nah, saya karena saya pikir terlalu mahal, saya kan hitung-hitung berapa yang saya mesti bayar. Nah, iya. Dikalkulasi. Kalkulasi ternyata 71 juta. Wow, untuk ngurus ini sampai 71 juta. 71 juta kan? BPHTB itu panjangannya sih? Biaya perolehan Biaya hak perolehan hak atas tanah dan bangunan. atas Anda Jadi, bangunan, ya. taruh situ, Mas. Jadi saya mesti bayar 71 juta. Why? Kaget. Bahasa Bengkulu itu kain-kain gitu lah. Tepeki. Tepeki. Bukan berdepis. Iya, why? Beli tanah cuman misalnya 200 juta, mesti bayar BPHTB 71 dengan Ini untuk BPH. mensertifikatkan ya. Pemisahan sertifikat. Pemisahan sertifikat. Oh, sertifikat baru berarti ya? Iya. Jatuhnya itu ya? Kan kalau sertifikat lado dipisah. Ya, pemecahan Kalau ya. sertifikat belum ada itu biasanya pemecahan gitu kan. Tapi tetap juga diberlakukan kalau kita buat Iya, baru juga sama ya? Sama, Iya, iya, sama mesti. Bung Iya. Damar. Jadi saya protes ke wali kota. Pertama lewat WA. Ya. Sambil iseng saya tulis itu, Pak Wali aja lah beli tanah saya tuh. Nggak usah lah, 1.100.000 saya bilang gitu kan. 250.000 aja lah per meter persegi, ambil lah aja ya kan. Tidak tanggapinya, tidak nyebale, nyebaca tidak nyebale. Sudah. Akhirnya saya kirim surat resmi kan ke wali kota. Ya. Sebelum ke wali kota, tidak salah saya tulis surat resmi juga ke DPRD kota. Nah, jadi DPRD kota saya tulis surat 23 September, ke wali kota 27 September. Saya tunggu, tidak ada balasan. Ya. Kan? Tidak ada balasan. Ya sudah, artinya nih mereka tidak dikasih dalam tanda kutip pelajaran hukum. Ya, ya. Kasih pelajaran hukum. Ngerti tidak mereka buat perwal tidak pacak sembarangan gitu kan.
Nah, akhirnya saya tulislah surat ke gubernur 18 Oktober 2021. Saya tulis di sini lengkap karena saya di Dewan dulu 5 tahun bagian perda-perda nih. Iya. Jadi Matang. waduh, Gelotok. kece orang saya kok kamus berjalan kan, saking banyak yang udah dibaca nih Iya, tadi. iya, iya. Saya bilang Amboku bukan orang hukum, Amboku Berarti orang cocok ini di Dewan sebenarnya legislasi. iya, Amboku orang ekonomi, tapi Ambo paham urusan peraturan daerah nih Oke, kan. lanjut. Jadi karena saya bilang ini bertentangan dengan Permendagri 120 tahun 2018. Tentang Tentang ini pembentukan produk hukum daerah. ya perda. Khususnya pasal 145, Iya. ayat 1, butir A, B, serta ayat 2, dan ayat 3. Nah, surat inilah yang dijadikan Rujukan. bukan rujukan, dasar gubernur menugaskan BPKP Provinsi Bengkulu Ya. untuk mempelajari perwal ini. Yes. BPKP loh yang disuruh, Oke. berdasarkan surat keluhan dari masyarakat. Oke, ya. BPKP kemudian kerja selama 1 bulan dan ngasih rekomendasi. Itulah rekomendasi yang termasuk dilampirkan dalam surat gubernur ke wali kota, agar wali kota membatalkan atau mencabut perwal ini dan kembali menerapkan Perda nomor 6 kalau tidak salah tahun 2017 tentang penetapan BPHTB. Ya. Itu betul Perda itu. Penetapan BPHTB itu transaksi jual beli. Ya. Jadi kalau kita beli 200.000 per meter ya kita Ya, bayar dia 200.000. berdasarkan NJOP ya. NJOP kan kadang terlalu rendah. Oh, rendah. Jadi NJOP di situ misalnya 83.000. Sementara Ambo beli kan 200.000. It's okay lah saya kata. Iya. Ambo Nggak bayar. terlalu signifikan. Iya. Nanti Saya masih bayar ada- lah BPHTB ke 200.000 per meter segi. Masih gitu. Masih Ada saya bayar. toleransi, ya. Tapi kalau saya Sudah. beli 200, mesti bayar 1,1. Tidak Nggak logis. Tidak logis. Kok kalau kecil itu Bengkulu Mencekik. ngajak ribut. Oke. Itu lokasi tanah di Betungan. Tanah di Kalau Betungan. tanahnya lokasinya di tengah kota, Lain lagi. lain lagi. Itu Naik lagi. naik lagi. Tidak, itu anehnya. Itu anehnya perwal ini. Itu Nah, anehnya perwal ini. jadi Jadi- janggal, agak janggal. Jadi misalnya tanah di Sukamerindu Oke. murah-murah. Di Sukamerindu. Tanah Sukamerindu Padahal itu daerah pusat jantung kota itu. itu tadi. Jadi kalau kita nengok perwal ini, saya kecek nih yang nyusun biarpun orang Jakarta, mungkin nembak dari kudonya kok. Tidaknya nengok-nengok lagi ke bawah kan. Betung kan pinggiran. Betungan itu kan pinggiran. Jadi mana dak? Saya agak Apa karena dengan ada jalan tol itu mungkin? nih Padang Jati misalnya, Ah. Jalan Beringin 670.000. Jalan Per Beringin. meter? Per meter persegi. 600. Jalan Jati 900, Jalan Jati Karabela 980.000 kan? Ini 1,5 ini? Jalan Beringin, enggak tahu mau Jalan Beringin yang mana. Ini yang kita dingin. Itu yang tembusan ke Pasar Minggu arah depan Oh, kantor iya. Kemenak Provinsi. Kebun Geran di tengah Suprapto tuh nih Anda. Tengok nih, Jalan Cendrawasih itu. Ironis ya. Cuma 300. 200.000, 300. Kecuali Udah sampai Suprapto, 500.000 ada 600. kecuali Supraptonya Iya, ya 5,6 juta. Oke. Ini berarti termasuk rumah Dang Ang. Iya, Padang Ang ini murah ini. murah. Rumah Rumah mantan Kapolda. mantan Kapolda ini. Ini berapa nih? Cuman 382.000 kali tiga. 300.000 per meter. Luar Murah. biasa. Mantap Bang Ang. Semangat. Jadi waktu saya tengok ini, wah ini ngaco ini yang nyusun itu kan. Jadi itu pertama kali. Itulah dinamika ya. Iya, Potretnya. misalnya kebun ros di tengah kota kan, pusat kota kebun ros itu paling tinggi berapa? 506.000. Kalau pasar baru berapa? Pasar Baru Ah, sesuai Segara. Ya, kita nengok daerah yang kita tuh. Daerah pinggiran itu. Daerah di sini dia. iya di situ dia dekat Kebun Geran lah daerah tanah. Kita lihat di Kebun pasar Ros baru. malam. Pasar Baru. Ah, Nah, Pasar Baru untuk jalan utama, jalan Emasan tinggi memang dia 1,6. oke. Nah, ini yang emasan ya. Mm-mm. Ini yang di ini Ini Jalan Rejamat yang SD itu 1,4 wajar. wajar. Nah, ini yang kita bingung nih, yang mana nih tanah Ini istilahnya apa kode-kodifikasi? nih? A, E, H, A, H ini apa istilah? Itu Bapak Benda Kode-kode. yang lebih tahu. Kode-kode. Kode-kode. Oh, Jadi iya. singkat cerita, ketika ini keluar, saya pikir banyak kesalahan-kesalahan di perwal ini sendiri. Termasuk mungkin kita yang orang Bengkulu bingung bertanya-tanya,
Di mana Jalan Padang Harapan, udah? Aduh, Ada nggak Jalan Padang Harapan di Provinsi Bengkulu? Kelurahan Padang Harapan. Nah, di Perwal ini dicantumkan Jalan Padang Harapan. Bingung lah saya kan. Oh, Jalan Padang Harapan 871.000. Gang Cimanu. Alangkah kecil Gang Cimanu. Tempat kami itu. Iya. Nah, ini Jalan Padang Harapan. iya. Jalan Gedang. Jalan Gedang. Nah, jadi kita udah ada di Bengkulu tuh. Makanya saya kecek, aku macam nembak di atas kudo gitu kan. Ini tidak detailnya dia, tidak detail. Nah, ini yang dipakai kan. Bayangkanlah dari 2019, Bung Damar, sampai hari ini Ya. nanggung dia masyarakat di Buek Lah. gitu kan. Benar. Nah, artinya kan sekarang dengan perkembangan terkini bahwa ada surat balasan dari gubernur terkait untuk pembatalan bahasanya. Nah, ini ketika dapat surat itu, apakah abang saat itu ngurus? Nah, ini Oh iya, jadi artinya untuk memastikan Oke. apakah direalisasikan atau tidak surat itu atau mental surat itu. jadi Nah. gubernur kemudian nulis surat Ya. resmi ke wali kota, Oke. minta agar wali kota mencabut, Ya. karena yang bisa mencabut itu cuma wali kota, Ya. membatalkan gubernur. Oke. Nah itu macam mencabut Pelwar 43 kan. Ya. Wali kota dengan secepat kilat besok pagi langsung ngirim surat pula balasan. Yang kita ketawain gitu kan. Hah? Ini berdasarkan petunjuk KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, dalam kurung Bapak Coki. Pikir saya urusan apa orang pribadi kok dijadikan Oh, rujukan. jadi Bapak Coki dari KPK, Iya, katanya begitu kan. Jadi bukan lembaga. kalau lembaga KPK-nya kan dia mesti kirim surat resmi. Ya, kopnya mungkin surat resmi juga. Iya. Lihat itu enggak? Surat itu. Ada kan di HP kita kan. Oh. Jadi itu kan bikin Ada suratnya? ada, cuma saya lupa naruh di mana nih. Ada. Kemarin, Bung Damar, saya sempat terbaca di beberapa berita online itu. Iya. Kata Bang Tengku dari Praksipan itu, memang Perwal itu sudah dalam tahap revisi. Ya, enggak, Bang? Sebelum ini muncul memang sudah dalam tahap proses revisi oleh mereka itu. Nah, itu yang saya bilang kesalahpahaman teman-teman di DPRD Kota. Mereka kemarin mengesahkan Raperda PBB P2. Jadi pajak bumi bangunan perkotaan perdesaan. Ya. Itu P2 itu. Pajak bumi perkotaan perdesaan itu tidak ada urusannya dengan ini. Tidak ada kaitan. Beda. Jadi BPHTB itu ada perdanya sendiri. Ya, Perda tersendiri. nomor 6 tahun 2017. Turunan perda itulah dibuat Perwal. Nah, kalau yang kemarin disahkan itu nanti untuk ngurus PBB kita. Bukan yang ini. Bukan yang ini. Artinya masih. Masih. Nah, jadi kalau pertanyaan Bung Damar tadi, Iya. Artinya mental itu. gubernur kirim surat, kemudian wali kota balas. Oke. Intinya wali kota itu sebenarnya menolak halus Ya. untuk mencabut karena dia bilang dia baru ngesahkan Raperda PBB P2 tadi. Ya mungkin nanti dijadikan landasan untuk narik BPHTB berdasarkan nilai NJOP. Nah, NJOP yang berlaku kan sesuai perda yang baru disahkan. Nah, itu kan tidak ada urusannya. Karena Perwal 43 itu turunan dari Perda nomor 6 2017 tentang BPHTB. Kan landasan hukum yang mereka tulis itu. Nah, artinya kan jadi mentah di situ. Oke. Pelaku-pelaku ekonomi di bawah masih apa yang gampang. Wait and see. Ya. Notaris-notaris juga masih wait and see. Artinya ngambang gitu. Ngambang kemarin. Oke, sekarang? Nah, sekarang saya dengar kemarin kalau tidak salah atau beberapa hari yang lalu Gubernur sudah menandatangani surat keputusan pembatalan Perwal 43 tahun 2019. Oke. Gubernur sudah tanda tangan SK pembatalan. Nah, itu yang sampai hari ini saya belum dapat SK itu. SK pembatalan, tapi mungkin teman-teman pers, teman-teman media bisa lebih cepat dapat daripada saya gitu kan. Nah, itulah Nah, kondisi. itu nanti mudah-mudahan besok ini kita akan jumpa dengan Pak Gubernur. Ya, akan kita tanya ya, apakah sudah atau belum. Nah, kalaupun sudah nanti gimana itu mekanisme atau Oh, apakah nanti surat berbalas cinta ini terus tidak bisa berlanjut? lagi.
Kalau gubernur sudah mengeluarkan SK pembatalan perwal itu berlaku Mutlak. mutlak. Biasanya 7 hari setelah SK ditandatangani wajib untuk ditaati. Jadi wali kota jangan pernah berani lagi mencoba-coba memberlakukan perwal 43 manakala SK pembatalan sudah dikeluarkan pihak Pemda provinsi. Oh, kalau kemarin tuh surat apa kemarin tuh baru? Itu kan cuma surat apa, namanya surat teguran halus lah gitu ya. Oh, surat pernyataan mungkin pernyataan. ya? Untuk mencabut atau membatalkan? Iya, kira-kira. Nah, sekarang dia mengeluarkan SK. Iya, tolong deh Bapak Wali Kota nih banyak keluhan dari masyarakat nih. Benar. Nyangkut ini, tolong deh dicabut tuh surat. Wali Kota bilang, iya kami juga rencana mau cabut, tapi nanti gitu kan. Nantinya kapan? Walau-walam. Ini halus sekali di sana. Nah, di sana. Jadi dari kacamata Pak RT ini, jadi Ketua RT melihat ya, kan berhadapan dengan warga. Banyak sekali mungkin suara-suara atau aspirasi masyarakat di selama ini melihat fenomena atau masalah yang terjadi saat ini. Silakan. Jadi sebenarnya kalau sepengetahuan saya ya, yang namanya perwal dan pergub itu hak prerogatifnya kepala daerah. Jadi bisa saja ini inisiatif dari Birokum atau dari Pak Wali sendiri untuk membuat perwal ini mungkin sebagai rujukan untuk menjadi sumber pemasukan PAD bagi Kota Bengkulu. Mungkin itu harapan Pak Wali, Bang ya. Ya kan, dengan dinaikkannya pajak tanah ini kan. Tapi menurut saya saat kebijakan yang diambil oleh seorang kepala daerah itu tidak dapat diterima oleh masyarakat, maka sebaiknya memang perwal itu dikaji kembali kan. Nah, setahu saya juga baik perwal maupun perda ataupun pergub ataupun perpres yang paling tinggi ya Bang. Nah, itu dia ini kan ada masa untuk sosialisasi terlebih dahulu sebelum peraturan itu, regulasi itu diberlakukan di tengah masyarakat. Ada untuk sosialisasi tak Bang? Abang dulu di Banlek ya kan? Kalau perda harus, kalau kan? perwal tidak. Kalau perwal tidak? Tidak. Oh, jadi mungkin itu dasar-dasar Pak Wali kan dia membuat perwal ini. Tapi awal-awal kemarin saat diberlakukannya perwal ini, saya beberapa orang warga termasuk keluarga saya, dekat saya sendiri masih wak kami itu dia mantan ini TNI, anggota TNI, dan ketika dia ingin menyertifikatkan tanahnya di daerah Bumiayu, beliau itu kaget karena saat ingin membuat sertifikat itu biaya yang harus beliau keluarkan ke BPN itu hampir 130 juta. Sementara harga tanahnya itu kalau ditaksir enggak sampai 200 juta. Nah, sehingga beliau waktu itu, wak kami itu Wak Bran namanya itu kan, mantan anggota Korem itu. Dia telepon saya, "Wan, gimana ini?" katanya kan. "Kok mahal nih anda sertifikatkan tanah nih," katanya kan. "Kita nih berniat ingin membayar pajak, mensertifikatkan sebagai warga negara, tapi ternyata untuk mengurus itu semua biaya yang dikeluarkan sangat tinggi." Yo, waktu itu saya sarankan kayak ini sama Wak tuh kan, "Wak, kalau memang Wak keberatan, Wak sampaikan dengan pihak BPN tuh kalau Wak tidak sanggup gitu kan." Ya sudah Wan disampaikan, tapi malah orang BPN itu marah katanya sama aku, katanya, "Bapak tidak ngerti aturan," katanya kan. Yo kalau dia marah rekam aja gitu, viralkan baik kalau memang dia tuh kayak tidak terima dengan itu udah Bang. Yolah kalau cek itu besok aku laksanakan guys, ya kan. Akhirnya saya tunggulah informasi berikutnya, kelang seminggu waktu nelpon lagi. "Udah Wan kayaknya, aku urus sertifikat tanah tuh." "Berapa Wak kena?" "Turun kayaknya. Paling sekitaran aku sertifikatkan tuh 30. "Loh, kok bisa?" kata gue kan. Itu tadi nego. "Kok bisa?" Gue kecewaan. Bisa Wak nego kayak itu. "Bisa kayaknya. Aku temu Pak Wali langsung gitu. Minta kebijakan," katanya kan. "Aku tidak mampu kayaknya kalau segitu." Akhirnya disertifikatkan. Nah, sekarang ini juga kan sudah nyampe sama Bang Agung, juga ada DPD RE sudah menyampaikan keberatannya udah Bang. Yo, menurut saya sebaiknya dewan-dewan kota, Pak Wali, yo bisa bila perlu ajak lah orang-orang kayak Bang Agung ini duduk bersama membahas perwal ini. Kalau memang harus dibatalkan, bagaimana solusi berikutnya? Apakah nanti mengambil jalan tengahnya Bang ya?
Oke. Karena kan orientasi mungkin dari apa? Dari pemerintah kota pengen menaikkan PAD ini. Ya, Cuman mungkin karena tadi karena kita ketahui kan di kota ini sumber-sumber PAD-nya tuh yang mana? Kalau nggak menaikkan pajak dan retribusi itulah. Oh, nah itu mana nih Bang Yogi? Nah ini Jadi soal peningkatan PAD, saya sih Sah-sah aja ya. sah-sah saja. Tapi ingat, tahun 2018 saya itu terakhir ketemu Bupati Bungkulu Selatan, Gusnan. Sampai hari ini saya belum pernah ketemu lagi macam ini. Dia pun telepon-teleponan aja gitu. Ya. Di pesawat saya bilang, dia ngeluh soal PAD Bungkulu Selatan yang kecil. Saya bilang gampang bos, kalau ndak naikkan dapat PT banyak. Macam mana? PBB-nya tuh naikkan galau cik saya kan. Mungkin dari zaman Belanda tidak pernah berubah PBB itu. Iya. Faedah. Pakai bahasa mana kan, tapi artinya tuh Bala. masyarakat ribut. Iya, bala ini. Masyarakat ribut. Kan gitu. Itu wise, bijak sangat gitu ya, Bupati. Iya. Nah, kota, it's okay lah nak naikkan PAD alasan dia naikkan PAD segala macam. Tapi ini kan keterlaluan, karena belanja pegawai kota ini kan hampir 70% APBD itu. 70%? 70% belanja pegawai. Kok tahu dari mana data itu? Lo kan bisa gampang diakses di data APBD kan dari Menteri Keuangan. Berapa persen sih? 70% belanja pegawai? 70%. Nah, kalau kita sampai 70%, wah ini kenyang-kenyang kalau pegawai nih. Nah, mestinya ini. itu jadi Jadi untuk apa kita bayar pajak, sementara pajak kita yang tadinya kita harapkan untuk pembangunan daerah segala macam. Tapi malah untuk belanja pegawai. Belanja pegawai ini kan termasuk misalnya anggota dewan, yang saya juga sekarang terkejut-kejut nih kan. Masa anggota dewan di Seluma bisa punya tunjangan transportasi sampai 18 juta? Di Bengkulu Utara sampai 20 juta per bulan. Saya di kota tidak ngerti saya berapa per bulan. Tentu kisaran itulah kan. Nah, saya jadi anggota Dewan Provinsi setahun nih, dikasih waktu itu setahun terakhir 2018 2019 itu kan cuma 10 atau 11 juta tunjangan transportasi. Provinsi itu level. Provinsi. Artinya jangan-jangan provinsi sekarang sudah 25 juta tunjangan transportasi kan? Kan gitu. Nah, kita rakyat disuruh bayar pajak untuk gendutin orang-orang ini. Nah, loh, apa ini pikir saya mestinya kita orientasikan untuk infrastruktur, yang mestinya untuk sarana dan prasarana, infrastruktur, lampu jalan, armada sampah, tuh sampah numpuk-numpuk lah segala macam, blangwir yang sudah mati hidup segala tak mau gitu kan. Ya, kemarin kebakaran makan korban kan. Iya, jadi tingkat kebahagiaan orang di kota ini saya jadi ragu. Kita nih bahagia apa tidak tinggal di kota nih kan? Apa masih bahagia? Hasil survei itu tingkat bahagianya tinggi di kota. Tidak bahagia, apa yang bahagia mau di kota? Sama ini kayaknya. Iya. Satu sepur gitu kayaknya. Jadi itu maksud saya kan. Nah, boleh menaikkan PAD, tapi kami dapat apa gitu? Masyarakat ini dapat apa? Nah, iya. Artinya tetap juga profesional dan proporsional ya, masyarakat juga harus imbang. Ya. Di rumah ini bayar listrik sebulan dari rumah ini Tegak sampai hari ini kisaran 1,2 sampai 1,5 juta per bulan. Listrik rumah Bogor. Listrik doang ya? Jadi bayangkanlah 150.000 mau nyumbang tiap bulan pajak lampu jalan. PJPU nih. Yang sampai hari ini lampu jalannya tidak ado-ado kan. Nah, bayangkanlah nih rumah di komplek Ambon nih bayar listrik mahal galau kan. Tidak ada satupun lampu jalan. 10% itu ya? 10%. Kecuali kami naruh sendiri lampu jalan. Ya, mandiri, swadaya. Ya, kan ironis kan? Ironis. Nah, ini sebenarnya melalui tayangan ini kami berharap, artinya kita berharap artinya masyarakat tidak muluk-muluk, artinya tidak menjas, tidak membuli, tidak bahwa pengen apa yang menjadi ini real. Ini keluhan masyarakat yang tidak mengada-ngada. Ya, sama, bukan rekayasa. Betul. Tapi Bang, ketika ada Perwal ini, program Prona itu masih ada apa enggak, Bang? Prona kan program pemerintah pusat. Itu kan untuk orang miskin, orang miskin. Aduh. Masih. Ya kalau itu pengecualian ya? Ya kalau Pak RT enggak jadi orang miskin. Enggak, biasanya tuh. Setahu saya tuh, tiap tahun itu Prona itu dibagi misalnya di Kelurahan Jalan Gedang, Kelurahan Padang Harapan misalnya dapat jatah 60% untuk Prona tahun ini. Kayak gitu biasanya. Kuota dia. Betul. Ya, nah, dan itu
ditunggu-tunggu masyarakat terus. Untuk Bang. orang tahu. Akhirnya orang milih itu ya. Untuk orang tidak mampu. Iya, tapi kan dengan kebijakan ini Nah, kan jadi kalau nanti misalnya di tempat PRT ini dapat terus tiap tahun, Ambo juga bingung. Ngapa tempatnya kok banyak orang miskin? Nah, patut diduga ya. nah, patut diduga. Ini penipuan informasi lagi nih. Rekayasa informasi kan Gini, gitu. Resna. Bahwa memang melalui tayangan ini nanti kita berharap dengan topik diskusi dengan sejauh mana perkembangan atau mungkin kejelasan dengan pengurusan sertifikat tanah masyarakat ini bisa ada kejelasan, ya kan? Jadi gini. Karena sekarang kan gantung kan? Saya setuju dengan Bahasa gubernur. hukumnya apa itu sekarang kalau istilah itu? Kalau sekarang kondisi sekarang. Kalau gubernur betul sudah menandatangani SK pembatalan. Jika itu benar, Maka alhamdulillah itu kita sambut baiknya, gitu kan. Terus? Nah, artinya dikembalikan lagi kepada aturan lama. artinya kalaupun implementasi atau prakteknya masih dilakukan, itu masuk Ada kategori- sanksi. Pemda kota pasti disanksi. Ketika mereka tidak mau menjalankan SK gubernur, mereka disanksi kan, berat sanksi itu. masuk kategori pungli nggak itu? Kalau itu masih diberlakukan sementara, Oh iya ada pasti. masuk kategori? Pasti. Itu kan tugas APH lah nanti turun kan. Wah, ya. Kalau memang masih juga bandel gitu Ya, ya. ngeyel mungkin ya. Ngeyel Iya, gitu iya, kan iya, iya. masih. Nah, kembali lagi ke misalnya BPHTB. Saya bilang, saya beli tanah 200.000 per meter persegi. NJOP-nya 83.000. Saya bayar BPHTB itu tapi 200.000 per meter persegi, bukan 1,1 juta berdasarkan klasifikasi yang dibuat oleh Perwal kan gitu. Ya, ya. Rumah saya ini harga tanahnya sekarang mungkinlah di kisaran 750 sampai 1 juta per meter persegi. Kalau kita beli, Ya. masalahnya tidak ada peluang nak jual kan. Ya. Nah, wajar karena di dekat pusat pemerintahan. Cuman jalan kaki sekilo kantor gubernur, Ya. jalan kaki sekilo gedung DPRD kan gituan. Wajar. Tapi di Betungan, ampun kan. Nah, ini Ironis ya. ironis. Jadi saya cuma mikirnya begini, teman-teman Ray di Bengkulu itu membangun rumah subsidi. Ya. Namanya rumah subsidi itu rumah untuk orang yang belum pernah punya rumah sama sekali. Itu syarat nomor 1. Oke. Nah. Penghasilan maksimum 1 bulan mungkin 4, atau 3,5 juta. Mereka tuh kan. Di atas itu tidak boleh ambil rumah subsidi. Tidak boleh, kecuali beli tunai kan. Nah, pemerintah pusat mensubsidi konsumen dengan bunga bank yang rendah. 7-8% setahun. Rendah kan. Nah, akhirnya mereka punya rumah dengan Iya. ngutang. Ya. Nah, kalau Pemda Kota memberatkan pengembang dengan memberlakukan Perwal 43 ini ke rumah-rumah subsidi-subsidi ini, bayangkanlah satu si pengembangnya pasti naikkan harga atau ngurangi mutu bangunan segala macam kan gitu. Yang kedua, ya pengembangnya sudah mulai malas bangun rumah subsidi. Ya, akhirnya ekonomi lesu. Nah, terus Prospek. pembangunan rumah atau penyediaan Sampai penyediaan rumah rakyat itu kan tugas pemerintah. Yang pemerintah tidak sanggup, kemudian fasilitasi. teman-teman swasta Iya, yang ikut nyanggupin, membantu, ikut bantu. Ah. Jadi maksud saya, ya bantu nih sektor swasta nih, Iya, iya, biar iya. ekonomi hidup, jangan ditekan-tekan. Gitu, Bung Damar. Nah, ini melihat fenomena fakta ini, solusinya apa nih dari Pak RT? Ketika ada SK yang dulu, informasi bakal keluar, segala macam. Ya, saya pikir langkah yang diambil oleh Bang Agung Gatam sebagai orang yang paham hukum, beliau ini kan kita tahu dulu juga sebagai ketua Bapemperda Bang Agung dulu ya. Wakil ketua di DPRD, beliau pasti mengerti lah kan. Dan jika itu memang sangat memberatkan bagi Bang Agung dan para pengusaha developer di Kota Bengkulu, ya ini kita menanti kebijakan Pak Wali lagi kan. Kebijakan Pak Wali untuk menerima pembatalan perwal oleh GUP nanti kan. Apakah nanti Pak GUP akan menerbitkan pergub terkait BPHTB ini SK juga? biasanya. Ya. SK. Tapi saya rasa sebelum Pak Gubernur kita membatalkan perwal 43 ini, Bang, dia pasti sudah berkoordinasi dengan Kemendagri juga kan untuk terkait Pasti. pembatalan perwal Pasti. ini. Karena nggak bisa dia itu serta-merta kan membatalkan itu. Nah, mungkin ini jadi rujukan juga untuk Pak Wali nanti dan
rombongan abang-abang kita yang ada di Dewan Kota dan Dewan Provinsi lah kan. Yang di dapil kota itu. Iya, kalau ini tambahan, Iya. kalau perwal atau peraturan wali kota, peraturan bupati, Iya. itu tidak perlu persetujuan DPRD. Tidak perlu. Tidak Ya, perlu. memang tidak perlu ya, benar. Perlu itu cuma perda, raperda. Tapi ada keharusan bahwasanya mereka harus menyampaikan ke yang lebih tinggi di atasnya. Dalam hal ini misalnya wali kota mengeluarkan perwal, itu etikanya dia mesti sampaikan ke gubernur. Itu disampaikan ketika Tertulis. sudah diberlakukan atau disampaikan sebelum diberlakukan? Sebelum. Artinya masih dianalisa dulu oleh. Ketika mereka sudah tanda tangan, sampaikan. Jadi Tapi Bang, abang dulu pernah ada Bang minta naskah akademiknya sebelum perwal ini terbit, naskah akademiknya itu. konon katanya ya, karena sebelum saya tulis surat ini, saya kan ke Ray misalnya kan, terus saya ke beberapa notaris senior di Bengkulu yang paham urusan ini, kemudian ke beberapa teman-teman akademisi yang biasa merancang perda ini. Nah itu konon katanya, karena saya tidak pegang bukti tertulis, Universitas Bengkulu itu sudah mengeluarkan rekomendasi agar wali kota menunda pemberlakuan perwal ini. Belum pas waktunya, kira-kira begitu bunyinya rekomendasi itu. Itu Nah, biasanya departemen- kalau untuk membuat sebuah peraturan regulasi baru, perda, perwal, Harus pergub ada itu kajian. memang ada kajian akademisnya, harus. ada naskah akademisnya memang. Iya. Dari Kementerian Hukum dan HAM yang ditugaskan untuk membantu membuat ini juga sudah mengeluarkan rekomendasi jangan dulu lah diberlakukan, belum pas. Nah ini ngapo ngototnya gitu ya, ngapo ngototnya pas-pas. Nah, ini kalau biasanya nih bagian naskah akademik ini di bagian mana sih, kalau bisa dikonfirmasi itu? kalau Di bagian perguruan tinggi waktu ini? bikin perda, Iya. Orang hukumnya bagaimana? kalau Berarti fakultas hukum apa oh iya pasti orang hukum. Iyalah, ya, artinya- Pasti dari bagi dia fakultas hukum. melibatkan pihak akademis itu secara personal atau secara kelembagaan yang dilibatkan? Kelembagaan. Lembaga. Semua menyangkut pemerintah itu harus resmi tertulis. Makanya tadi saya ketawain kalau Pak Coki dijadikan rujukan konyol. Kecuali kalau KPK kasih surat nih lo telah KPK lo tanda tangan Coki misalnya sebagai apa gitu kan. Ya, ada masalah. Nggak masalah. Logo kop KPK. Betul. It's okay. Ini ngurus negara, bukan ngurus rumah tangga. Luar biasa. Jadi ya, itu ada sana di dialog kita di edisi podcast Betandang hari ini dengan topik nasib BPHTB sejauh mana. Tadi sudah terjawab, tinggal lagi implementasi dan harapan masyarakat tentunya ya tanda kutip tidak memberatkan. Karena bagaimanapun sertifikat itu bagian dari upaya masyarakat untuk taat pajak. Betul. Ya kan? Karena pengurusan sertifikat itu berdampak kepada kontribusi pendapatan daerah, ya kan? Nah, tetap jangan sampai kemudian menarik retribusi atau menarik pajak, tapi memberatkan masyarakat. Ya. Nah, dan Di mana kita lagi berat nih kan. nah, apalagi pasca pandemi, apalagi pandemi sekarang belum kata usai ada Berat. ini apa? Omikron, nanti ada Megatron nanti. Ya, orang jual aset level menengah, level menengah seperti saya ini jual aset kan, Sekarang ya. pasti jual aset dan tidak laku karena orang siapa nak beli kan. Iya. Dan jangan-jangan sekarang ada di sana ini mungkin banyak yang menahan diri Pasti. untuk belum ngurus kelak nanti dulu lah. Benar. Nanti dulu lah. Benar. Mungkin nunggu hilalnya dulu. Jadi dan selain bisa kita berharap bisa didengar oleh para pemangku kebijakan di wilayah Kota Bengkulu juga pemerintah Provinsi Bengkulu dan berarti pemerintah jajaran pemerintah tertinggi artinya Provinsi Bengkulu perpanjangan tangan dari pusat bagaimana menyikapi ini. Karena bagaimanapun masyarakat Kota Bengkulu adalah masyarakat Provinsi Bengkulu. Ya kan? Jadi kita berharap adanya semacam sinergitas. Ya kan? Jadi harmonisasi yang baik, jangan sampai masyarakat jadi korban. Betul. Itu saja. Betul. Kita tidak ada indikasi apapun melalui tayangan konten ini, tapi pada prinsipnya kita ingin menyajikan informasi agar bisa memberikan informasi, akan bisa memberikan wawasan luas kepada masyarakat, sekaligus mengedukasi, ya kan, Bang? Apalagi Abang Gatam ini sudah melakukan upaya-upaya hukum. Karena itulah jalurnya, bukan hanya sekedar berwacana, iya kan? Atau mungkin perang spyware di media, kan? Tapi ini memang sudah dibuktikan lewat dokumen ini yang sudah beliau sampaikan. Dan alhamdulillah sudah direspon oleh Pak Gubernur. Tapi tinggal lagi tadi, tanda kutip, implementasinya ditunggu. Ya.
Oke, demikian Bang, diskusi Bang. Baik, sama-sama Ya. Bung Damar, Semoga sama-sama Bung Iwan, tetap makasih. semangat dan tidak kendor untuk berjuang, ya kan? Mana tahu nanti di ujung 2024 bisa ada hilal, ada semangat baru, Ada ya semangat kan? baru. Karena kalau lihat dari Bang ini, Agung Gata ini backgroundnya orang hukum, memang cocok di legislatif, cuman dia bagian Bapemperda. Gitu. Membaca gitu. Nah, memang perlu orang-orang seperti ini. Memang sebenarnya perlu, tapi kayaknya Bang Agung ini lebih menekuni balap sepeda itu. Jadi lebih gitu ya. Iya. Menikmati hari tua. Dan artinya mengabdi itu tidak hanya dia parlemen ya Bang ya. Artinya di kesibukan saat ini yang lagi menikmati hari tua juga bisa berkontribusi Bang. Salah satunya ini tadi dia sudah melakukan upaya meskipun dia juga terlibat dalam persoalan ini ya. Artinya dia pengen mengurus juga. Mungkin ada sana yang lain juga sekarang lagi ada juga yang mengurus. Bingung kan melihat daftar pajak BPHTB kan. Nah, closing statement ini, Bang, dari Abang Kotamlu pada di sana, silakan. Baik, jadi kepada warga masyarakat Kota Bengkulu khususnya, di mana saya juga bertempat tinggal di sini, apapun yang menyangkut pemerintah, apapun menyangkut misalnya keberatan kita terhadap pemerintah, ya kita adukanlah dengan wakil rakyat kita, tapi tertulis. Surat Tertulis. Iya. Kalau tidak bisa nulis suratnya, bisa bertandang ke rumah saya kok. Nah, gratis ya? Gratis. Nah, Setelah itu. kita buat sama-sama. Wah, di konsep. Iya, sebab ini pemerintahan, Iya. segala sesuatu harus tertulis. Tidak Ya. bisa omong-omong aja. Benar-benar. Yang kedua, pemerintah daerah kota, karena ini semakin hari juga jumlah penduduk Kota Bengkulu makin banyak. Iya. Tentu memang banyak persoalan yang terjadi dan juga tingkat kepuasan masyarakat juga meningkat. Dan ketika tingkat kepuasan itu tidak terpenuhi oleh bapak-bapak yang sekarang menjadi wali kota atau wakil wali kota, ya tentu ada riak-riak sedikit lah berupa kritikan-kritikan atau apa. Itu dimaklumin aja. Ya, wajar lah itu. Wajar. Dalam tentang pemerintahan. Karena kritik itu membangun. iya, ya karena kan? kami ini bayar bapak-bapak tuh mahal sekali. Iya, Bayar tunjangan ini itu segala mahal Iya. sekali untuk kerja. Oh, Untuk kerja ngurusi kami. Iya. Jangan dibalik-balik. Kami kerja untuk bapak itu salah gitu kan. Dibalik, bapak tuh kerja untuk kami. Iya, Karena pelayan kami. Pelayan, iya, konsepnya Karena gitu. kami bayar dapat pajak-pajak kami Pajak. kan gitu. itu jangan dibalik-balik. Nah, nih Pak RT, closing statement Pak RT. Silakan. Jadi saya sebenarnya mengapresiasi langkah kebijakan yang diambil oleh Pak Wali. Sebab pada tahun 2019 itu kami para ketua RT ini mendapat tugas baru untuk menyampaikan surat cinta terkait BPHTB ini kepada warga masyarakat ke rumah-rumah mereka. Dan setelah itu kami lakukan, alhamdulillah capaian realisasi pajak itu dari BPHTB tadi itu meningkat 100% di Kota Bengkulu. Nah, sehingga saat itu bahkan kami para ketua RT RW itu mendapat reward, diberi seragam kan, karena kami berhasil, kita akan meningkatkan realisasi PAD itu. Nah, hal-hal seperti itu kami dari ketua RT maupun saya selaku ketua KNPI kami mendukung kebijakan untuk meningkatkan PAD seperti itu. Tapi ketika seperti pajak PBB-nya ini menjadi naik 300% lebih sudah mau. Nah, itu mungkin sangat memberatkan rakyat. Saya pikir itu kebijakan yang tidak populer dan haruslah dipertimbangkan lagi ke depan membuat kebijakan-kebijakan seperti itu. Tapi apapun itu, selagi untuk kebaikan Kota Bengkulu ya kami tetap mendukung lah kebijakan pemimpin kita. Ya. Oke. Nah, itu closing dari kedua narasumber. Semoga tadi bisa memberikan pijakan bagi kita. Semoga menjadi atensi bagi para pemangku kebijakan untuk ya segera memberikan kepastian. Ya kan, jangan sampai masyarakat digantung-gantung. Kasihan. Iklim investasi ini akan terus berjalan. Kalau digantung-gantung ya akan jalan di tempat. Ya. Ekonomi ya kan, kesejahteraan masyarakat ya kan, akhirnya akan menimbulkan persoalan baru Ya. nantinya. Kota Bengkulu itu butuh pemimpin yang punya inovasi. Nah, Pemimpin baru yang banyak inovasi untuk meningkatkan sumber-sumber PAD. nah iya, tapi kemudian jangan boleh berinovasi tapi jangan Memberakan rakyat. memberatkan rakyat. Itu. Oke, demikianlah di sana tayangan ini. Kami akhiri saja. Saya Damar dan kedua narasumber ini undur diri. Dan di akhir video ini jangan lupa ya untuk di like, comment, and subscribe ya. Semoga kami bisa semangat menyajikan konten-konten yang lebih informatif dan lebih mengedukatif masyarakat. Dan terus tongkrongin channel ini
Mungkin nanti kita akan lakukan giveaway nanti ya di periode-periode khusus atau periode spesial nanti. Tunggu saja, tongkrongi terus pokoknya. Demikianlah kami akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.